Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah pagi, renungan hari ini pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku Ende HKBP nomor 499 ayat 1. Satangihon ata apula pulon siande bata amata nasun gogo itotong unang mahamu mabiar kudongani pehamu alani sai lampahisa Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Allah kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang senantiasa menyertai kami dan memberkati kami. Sampai pada pagi hari ini Tuhan kami merasakan berkat-Mu dan penyertaan-Mu. Kiranya Tuhan tetap bersama dengan kami untuk menjalani kehidupan kami yang tidak luput dari berbagai pergumulan dan juga sukacita yang kami rasakan, semuanya itu untuk membangun hidup kami agar kami semakin dekat kepada Tuhan. Khusus pagi ini Tuhan, kami akan memulai lagi aktivitas kami. Sebelumnya kami akan mendengarkan firman Tuhan, penguatan bagi kami. Kiranya Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu, memampukan kami menerima firman-Mu Tuhan, dan membuat iman kami semakin bertumbuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, khotbah kita pagi hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 15 ayat 20. Begini dikatakan, terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih Kristus, dalam topik berkat untuk bangsa, kita melihat apa yang dituliskan oleh Nabi Yeremia dalam suratnya ini untuk mengingatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Dalam firman ini kita diingatkan tentang Allah yang tidak pernah meninggalkan hambanya atau umat yang dikasihinya. Allah adalah sumber keselamatan bagi umatnya. Allah tidak pernah mengatakan kepada kita bahwa hidup kita tidak akan pernah ada masalah, tidak akan pernah ada kesulitan, atau seperti kata-kata orang yang pernah diterjemahkan seperti ini, Allah tidak pernah janji langit selalu cerah dan kalau ada kalanya turun hujan, tetapi Dia janji akan selalu menyertai. Ada makna yang sama dalam firman ini ketika Yeremia datang kepada Allah dan berkeluh kesah, yang dalam bahasa sekarang kita kenali dengan curhat atau mencurahkan isi hati yang terdalam kepada Allah, yaitu soal penderitaannya yang tidak berkesudahan, yang silih berganti datang menderanya. Tentunya itu menyangkut panggilan Tuhan kepada Yeremia untuk terus mendampingi umat itu, sekaligus menjadi penuntun rohani bagi mereka. Tetapi
Ada kalanya Yeremia merasakan kalau kehadiran dia di tengah-tengah umat itu kurang diterima. Mereka terkhusus orang-orang yang berpengaruh dan kuat. Dan bukan hanya itu saja, dia juga sering menerima efek dari ketidakterimaan orang-orang atas kehadiran dia untuk mengingatkan umat itu, sehingga perlakuan keras yang langsung menyerang kepada pribadi Yeremia sering dihadapinya. Dan hal ini kita bisa lihat dari bacaan firman yang kita baca hari ini dan juga nats sebelumnya, itu menunjukkan betapa Yeremia sangat bergumul di dalam keadaan yang dia rasakan, bahwa saat ini ia sangat mengalami hal-hal yang mungkin secara fisik juga terkadang susah dia bertahan, terkadang juga dia membuat segala sesuatunya itu ingin memudahkan, tetapi bagi dirinya sendiri itu sangat menyulitkan karena sampai pada berdampak kepada fisiknya atau kepada orang di sekitarnya. Saudara-saudara kekasih Kristus, keluh kesah Yeremia ini telah disampaikan kepada Allah. Kala dia mengalami hantaman dari poros bawah dan juga dari poros atas segala apa yang sudah dia kerjakan melalui perintah Allah yang memanggil dia untuk terus mendampingi dan juga membimbing rohani umat itu. Tetapi apakah yang menjadi jawaban Allah dari apa yang telah disampaikan Nabi Yeremia? Kita melihat sendiri bagiannya dalam nats renungan kita pada pagi hari ini. Allah justru mengatakan kepada Yeremia, terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Dalam hal ini saudara-saudara, Yeremia tidak mendapat jawaban seperti apa yang dipikirkannya, tetapi justru Yeremia dibawa kepada suatu pemahaman bagaimana dia sebenarnya memperoleh sesuatu juga dari apa yang dihadapi. Kalau dikatakan dia akan menjadi tembok berkubu dari tembaga, itu merupakan suatu kekuatan yang tidak terpatahkan. Kalau kita tahu itu tembaga adalah logam yang sangat kuat dan dia sangat bagus. Allah mengumpamakan seperti itu, bahwa sesungguhnya Allah mengingatkan kepadanya sekalipun begitu banyak hantaman, begitu banyak hal-hal yang dia alami, tetapi Yeremia sudah dipersiapkan Allah menjadi nabi yang kuat, yang mampu untuk menghadapi itu semua. Sebab sumber kekuatannya adalah Allah. Meskipun hantaman terus mendera, seperti misalnya ada perlawanan, ada perlakuan jahat, ada tipu daya, ada fitnahan, ada rancangan-rancangan jahat seseorang atau orang di sekitarnya, karena bisa saja banyak yang tidak menyukainya. Tetapi itu semua sudah diperingatkan oleh Allah dalam hal ini. Mereka akan menyerang, tetapi dia sudah dipersiapkan menjadi tembok berkubu dari tembaga. Karena sumbernya sendiri adalah dari Allah. Dan dia sudah dikuatkan oleh Allah. Dalam pengertian bahwa langit tidak akan selalu cerah meski ada hujan. Tapi semuanya itu yang paling penting adalah Tuhan menegaskan kepadanya bahwa penyertaannya kepada Yeremia sangat bisa diandalkan oleh Yeremia. Dan Allah di sana menjanjikan bahwa sekalipun Yeremia itu mendapat hantaman dan juga mendapat serangan, dia akan tetap kuat karena Allah yang memberi kekuatan.
Meskipun orang-orang banyak yang menginginkan kehancurannya dan tidak menginginkan keberadaannya, tetapi Allah akan tetap menegakkan dia sebagai orang-orang suruhan Allah. Jangan gentar terhadap rancangan-rancangan sekitar, sebab Tuhan menyertai, sebab Tuhan yang akan menyelamatkan, dan Tuhan akan melepaskannya, dan dia akan dibentuk menjadi tembok yang sangat kuat. Saudara, pergumulan itu terjadi dalam kehidupan Nabi Allah. Bisa saja hal ini juga dialami oleh anak-anak Tuhan. Pergumulan ini juga akan terjadi kepada orang-orang yang rajin beribadah, yang rajin berdoa, dan mengharapkan campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi ada kalanya juga kita merasakan orang-orang yang sudah memberi dirinya sepenuhnya untuk mendengarkan Tuhan, tetapi juga mereka tidak akan luput dari berbagai serangan dan hantaman. Kita harus percaya. Jangan pernah menganggap bahwa Tuhan itu tidak sedang membiarkan kita. Dan kita juga jangan menganggap tidak ada untungnya dekat dengan Allah. Tetapi Allah telah mempersiapkan kita menjadi seteguh baja. Dan Allah akan selalu menjadi kekuatan orang-orang benar. Allah akan menjadi sumber orang-orang yang terus mau dan hidup menjadi orang-orang yang seperti Allah harapkan. Untuk itu saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, ketika badai datang, jangan pernah jatuh di dalam badai. Jangan pernah menyerah. Memang akan selalu silih berganti. Badai yang satu lewat, akan datang lagi. Tetapi percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memberikan penguatan dan memampukan kita. Pada Musa juga Tuhan pernah mengatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dan ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 14. Maka berbahagialah apabila ketika kita berdiri dan berusaha menjadi orang-orang yang selalu dekat dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa dan rajin beribadah, tetapi kita memperoleh ujian dan tantangan dalam iman. Berbahagialah, karena Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan kita, memampukan kita, menguatkan kita. Allah sumber keselamatan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, terima kasih kami sampaikan kepadamu begitu besarnya kuasa-Mu untuk kami andalkan di dalam kehidupan kami. Seharusnya kami tidak lupa Tuhan, bahwa Engkaulah pemilik hati dan pikiran. Dan Engkau mengetahui segala rancangan, baik atau tidak baik. Tuhan, Engkau melihat segala sesuatu, baik di dalam pikiran kami, baik apapun yang terjadi pada kami. Dan Engkau melihat orang-orang yang berkenan kepadamu. Dan apabila mereka memperoleh kesulitan dan mereka telah dipersiapkan untuk menjadi korban-korban dari tindakan-tindakan yang tidak baik dari orang-orang yang merencanakan kejahatan. Tuhan juga mengetahuinya. Dan saat Tuhan melihat itu semua, Tuhan tidak akan membiarkan kehancuran itu terjadi buat yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab Engkau melebihi segala akal dan pikiran. Engkau akan memperlihatkan kuasa-Mu dan Engkau akan memperlihatkan bagaimana Engkau Tuhan menyertai orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, jaga dan peliharalah umat-Mu senantiasa yang terus berada di sisi-Mu Tuhan. Jangan sampai terjatuh, tetapi Engkau yang selalu memberi jaminan itu akan terus menyertai dan memampukan. Dan biarlah orang-orang yang berkenan, anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan-Mu, terus memperoleh bekal-bekal pemahaman yang baru tentang Engkau yang begitu kuat,
dan Engkau yang begitu adil, sehingga orang-orang yang menyukai dan mencintai kebaikan dan juga yang selalu dekat kepadamu merasakan bahwa Engkau selalu menyertai dan memampukan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kiranya orang-orang yang percaya kepadamu tidak akan pernah menyerah meskipun menghadapi berbagai pergumulan di dalam kehidupannya. Dan kiranya itu semakin menguatkan, memampukan, dan membuat mereka semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sertai kami sepanjang hari ini Tuhan untuk melakukan berbagai aktivitas kami. Dan biarlah berkat-Mu senantiasa yang menjadi kemampuan bagi kami dan bekal kehidupan kami sekarang dan untuk kekekalan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pagi ini. Kita bertemu kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Shalom. Dengarlah hai sahabatku, penghiburan terimalah. Dialah Tuhan Allahmu, Bapa yang Maha Kuasa.